Bang Pupidah, sebagai mantan orang dalam Golkar, sebenarnya kecakapan seperti apa yang dibutuhkan untuk figur calon ketua umum Partai Golkar? Kalau hanya calon sih siapa aja bisa ya, tapi jadi ketua umumnya itu yang paling penting. Ya, salah satu yang paling penting itu adalah dia harus solidarity makers ya. Solidarity artinya dia bisa mengakomodir basis-basis faksi-faksi, keinginan faksi-faksi yang ada. Karena saking beragamnya dan saking dinamisnya itu faksi, ya memang jadi harus mempunyai agility ya. Agility itu jadi penyesuaian secara cepat di dalam konteks tadi, akomodasi tadi. Kalau saya melihat ya seorang Ade Komarudin mungkin adalah figur yang cukup relevan untuk itu ya. Tapi Ade juga tidak pernah juga di dalam konteks ada dualisme itu dia menjadi sentral daripada penyelesaian masalah. Artinya apakah Ade memainkan peranan sebagai safety player, Mas Gun Gun? Bukan, poin saya sebenarnya gini. Ade mencapai menjadi ketua umum Soksi pun di dalam konteks konflik terjadinya gitu. Nah sekarang di dalam konteks Golkar sedang konflik itu juga sama. Jadi ketika dia selalu dapat keuntungan. Nah, mudah-mudahan saya nggak tahu lah, mungkin mudah-mudahan saya salah lah dalam konteks ini. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Pada saat ini ya, pada saat ini. Tapi lebih kepada safety player atau emang kan seperti apa? Kalau kita lihat track recordnya ini kan sebenarnya bukan frontliner awalnya kan? Betul ya? Betul. Nah ini biasanya orang-orang yang kemudian lebih bisa cool, bisa acceptable di banyak kalangan, ini di situasi-situasi konflik, itu biasanya memang menjadi best alternatif. Coba cek sejarah semua partai politik, hampir sama. Jadi ini yang kemudian resiko dari orang yang sangat verbal agresif misalnya, itu biasanya memang head to head. Tapi orang-orang safety player seperti ini, itu biasanya merangkak naik. Aman ya kan, dan bisa diterima banyak kalangan. Tapi ingat, Partai Golkar ini punya keunikan, mereka surplus politisi senior dengan fragmentasi kekuatan tadi, dan ini juga harus dibaca sebagai sebuah tantangan juga Akom, karena belum tentu ketika sekarang misalnya dia punya panggung besar megah itu kemudian juga bisa meyakinkan pemilik suara sah. Baik, kita sekarang sudah tersambung dengan calon ketua umum Partai Golkar, Pak Akom. Halo, selamat malam Bang Ade Komarudin. Selamat malam Mas Aryo. Ya, Pak Akom, kenapa harus memilih ikrar dan deklarasi maju sebagai caketum Golkar ini di Jogja? Apa makna dibalik semua ini? Ya, pertama bahwa seperti saya sampaikan tadi pada penyampaian ikrar, Jogja ini daerah ya atau kota perjuangan. Perjuangan bangsa ini tidak bisa lepas dari Jogja. Banyak inspirasi buat saya yang bisa dijadikan titik tolak saya harus melakukan penyampaian ikrar ini di Jogja. Selain tadi secara kultural, di sini masyarakatnya egaliter, ya masyarakatnya penuh kesederhanaan, keikhlasan, kejujuran, yang itu sekarang menjadi inspirasi buat kami-kami, ya terutama di kalangan teman-teman saya untuk berjuang memperbaiki atau melakukan perubahan di Partai Golkar. Baik, Pak Akom, kalau kita berbicara soal rekonsiliasi yang harusnya terjadi sekarang saat ini di Partai Golkar, di mana ada dualisme kepengurusan atau kepemimpinan, apa yang konkretnya akan Anda tawarkan sebagai caketum Partai Golkar? Yang pasti bahwa saya tadi sudah menawarkan satu sistem meritokrasi. Meritokrasi itu berarti rekrutmen saya tidak atas dasar pengelompokan suka atau tidak suka, warna kulit, faksi mana, faksi A, faksi B, nggak ada. Di mata saya, rekrutmen partai ini harus berdasarkan meritokratik. Artinya berdasarkan sekalipun ya, orang tersebut selama ini beda pandangan politiknya dengan pandangan politik yang Anda anut selama ini ya? Ya, buat saya terus terang saja, perbedaan pandangan politik bahkan mungkin sekarang mencalonkan, kalau itu bagus buat partai ini kenapa tidak? Saya bisa ambil menjadi pengurus di kepengurusan saya. Artinya semua orang yang punya komitmen untuk melakukan perubahan di partai ini menjadi lebih baik, saya akan rangkul semuanya. Dan nanti rekrutmen di partai ini tadi. Apakah sejauh ini Anda sudah melakukan lobby-lobby tertentu kepada pihak-pihak lainnya, Pak Akom?
Saya tidak pernah melakukan lobby-lobby, tapi yang pasti kalau saya siap melakukan komunikasi dengan semua teman-teman saya dari berbagai kalangan di Partai Golkar yang mencalonkan pun saya seling berkomunikasi. Saya tidak pernah ada masalah secara pribadi. Mungkin perbedaan pilihan politik itu hal yang lumrah, atau perbedaan kepentingan hal yang lumrah. Kepentingan itu pasti kita bisa ya kedepankan titik temu kedamaian gitu kan. Kita hilangkan perbedaan-perbedaan. Jadi tidak harus selalu harus kita bersama dalam satu pemikiran, tetapi kemudian kita terpecah-pecah. Saya tidak pernah berbeda aliran pikiran, perbedaan pandangan kemudian membuat kita harus berbeda. Baik, konkretnya atau realnya sudah Begitu, berapa Mas Aryo. persen dukungan yang Anda kantongi dari para pemilik suara, Pak Akom? Ya, saya kan baru menyampaikan ikrar hari ini, dan penyampaian ikrar itu saya sampaikan saya siap maju. Memang saya telah menyerap aspirasi di berbagai daerah di Indonesia. Saya sudah keliling ke 23 provinsi, kemudian ada beberapa daerah tingkat 1, tingkat 2 yang datang ke Jakarta ketemu saya. Dan ya saya optimis bahwa dilihat dari mereka punya keinginan, karena saya ingin memperjuangkan keinginan mereka, bukan keinginan saya yang harus dijalankan oleh mereka. Saya keliling ke berbagai Indonesia, saya tanya maunya apa Golkar ke depan ini. Itu yang saya tanyakan. Kemudian ya saya berikan jawaban, dan jawabannya itu saya berikan hari ini kepada seluruh pemilih Golkar, DPD 1, DPD 2 gitu kan, terhadap aspirasi mereka yang selama ini mereka sampaikan kepada saya. Dan dari ketemu langsung seberapa dengan besar mereka jumlah dalam Ya, ya, kenapa, ya silakan Mas Pak Aryo? Akom. Ya, dari pertemuan dengan para pemilik suara, seberapa besar jumlah komitmen yang telah Anda terima dari mereka yang Anda temui, Pak Akom, sejauh ini? Ya, yang jelas Munasnya kan belum jelas tanggalnya. Ya santai aja, saya kan cuma menyampaikan ikrar dan bersedia untuk maju menjadi ketua umum. Jadi Munasnya tanggalnya juga belum ada, bulannya kapan. Tapi pasti akan digelar ya Pak Akom ya, pasti, Munasnya ya? ya kita serahkan ke DPP dong. Jadi tergantung DPP-nya. Jadi buat apa saya mengurus-ngurus suara sekarang, kemudian Munasnya belum jelas. Kita lihat dulu Munasnya. Ya Mas Aryo, sabar sedikit. Tapi yang pasti bahwa yang hadir di Yogyakarta ini hampir ya 85% pemilik suara hadir di sini. Cuma sedikit aja. Jadi mungkin ya 420-an DPD 2 dan DPD 1 hadir di sini menyaksikan saya menyampaikan ikrar kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Akom, apa menurut Anda alasan yang paling penting sehingga Anda merasa pantas untuk dipilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Pak Akom? Ya, kan Mas Aryo sudah tahu, terus terang saja partai ini setahun lebih ya dapat musibah, ya kan. Nah, dapat musibah yang terus-terusan ini teman-teman sudah merasa capek. Teman-teman daerah selalu mengatakan kami ini capek, kami ingin tokoh yang moderat, kami ingin tokoh yang bersih, yang relatif bersih, tidak ada masalah hukum atau potensi bermasalah secara hukum. Nah, kemudian yang ketiga, teman-teman tuh ingin yang bisa bekerja sama dengan pemerintah dengan lebih baik, tidak punya kisah yang kurang baik dengan pemerintah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Akom atas waktunya berbincang bersama kami langsung Oke, dari Mas Alun-Alun Aryo. Utara Kota Yogyakarta. Makasih Mas Selamat Aryo. malam Pak Akom. Oke. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Bang Popida, sedikit saja closing statement dari Anda. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ade Komarudin ya. Ya. Cukup sangat terbuka gitu dalam konteks itu, tapi yang hadir di situ belum tentu mendukung. Artinya memang disebutkan yang hadir itu ada sekitar 85%. Karena masih sangat cair. Tapi bahkan ya aturan itu pun belum ada. mengapresiasi ikrar daripada seorang Ade Komarudin yang ingin maju. Baik. Tapi itulah, dukungan-dukungan seperti itu belum tentu menjadi suatu dukungan yang real di dalam kontestan pemilihan nanti. Baik, Mas Gun Gun silahkan statement. Iya, saya melihat pernyataan Pak Akom ini lebih pernyataan yang memberi sinyal. Jadi sinyal positif untuk semangat rekonsiliasi dan Partai Golkar di posisi moderat. Ya.
Dan ini memang tawaran yang paling masuk akal bagi posisi Partai Golkar dan konstelasi internal Partai Golkar. Jadi kalau kemudian faksi-faksi yang dikedepankan itu ya tentu tidak akan menarik. Sekarang ini Golkar butuh figur yang bisa menjembatani beragam kekuatan yang berperang. Ya. Yang sekali lagi bukan hanya sekarang di pusat tetapi di daerah-daerah, Baik. DPD. Dan ini prosesnya adalah bagaimana membangun kohesi politik dan sosial, dan itu memang isu yang paling strategis dimainkan sekarang. Baik, Bang Sebastian, apa isu strategis yang harus dimainkan untuk saat ini? Ya, Sedikit jadi saja. saya kira semua calon termasuk Pak Akom ini menjadikan satu agenda rekonsiliasi internal ini menjadi agenda yang penting. Ya. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa Golkar ini sebetulnya secara publik dia mengalami kemerosotan Turbulensi ya. kepercayaan publik yang luar biasa gitu. Karena itu bagaimana mengembalikan kepercayaan publik. Nah, salah satunya memang mulai dari Munasnya sendiri. Apakah Munas ini mencerminkan upaya untuk perbaikan atau justru Munas ini justru menjadi ajang membuat Golkar tambah jelek? Kita gitu. tunggu bareng-bareng ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Sebastian, Mas Gun-Gun dan Bang Popida. Selamat malam dan pemirsa, demikianlah Talk to iNews untuk malam ini. Kita kembali lagi minggu depan. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.